Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mengkaji atau menjelaskan mengenai kebijakan yang berlaku dalam Permendikbud sebagai kajian akademi yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21, 22, 20, 21, 22, dan 23. Nah, yang pertama yaitu Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2006 yang membahas tentang kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, di mana standar kompetensi lulusan itu ada 3, yaitu SD, SMP, dan juga SMA, yang dimana jenjang pendidikan dasar dan menengah, setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah itu memiliki kompetensi pada 3 dimensi. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua yaitu pengetahuan, yang ketiga yaitu keterampilan. Di mana sikap di sini peserta didik diharapkan mampu mempunyai sikap yang baik dan berkarakter yang baik sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan, di mana peserta didik memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar. Itu berlaku untuk tingkat sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu SMP, itu diharapkan mampu menguasai dalam tingkat teknis dan spesifik sederhana. Dan yang ketiga yaitu untuk SMA diharapkan mampu memahami, memiliki keterampilan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Kemudian mengaitkan pengetahuan yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan sekolah, sosial, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang ketiga itu keterampilan, di mana peserta didik memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara kreatif, produktif, kritis, bertanggung jawab, mandiri, dan kolaboratif melalui pendekatan ilmiah sebagai penyelesaian atau pengembangan dari yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2006 tentang standar isi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang meliputi yaitu kompetensi inti, di mana kompetensi inti juga meliputi sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan juga sikap keterampilan, di mana standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup standar isi meliputi kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Kajian akademis selanjutnya tercantum pada Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2006 mengenai standar proses, di mana standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, ruang lingkup dari standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya kebijakan yang berlaku dalam Permendikbud sebagai kajian akademi yang tercantum juga pada Peraturan Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan tahun nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, di mana standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui capaian yang diinginkan yang dinilai oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah sesuai dengan prinsip penilaian. Nah, menurut saya peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah tercantum dalam kajian
sebagai kajian akademik dalam nomor 20, 21, dan 22 dan 23 tahun 2006 menurut saya sudah bagus dan sudah sesuai, karena sejatinya martabat bangsa Indonesia pada keadaan saat ini ditentukan oleh keandalan akhlak, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan berbagai produk industri yang kompetitif. Penerapan standar isi nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Namun jika dilihat sekarang, penerapan dari peraturan tersebut tidak terlalu efektif. Seharusnya dalam rangka pengembangan mutu pendidikan di setiap jenjang, maka perlu adanya standarisasi terhadap standar nasional, baik atau tidaknya mutu pendidikan sebuah sekolah tergantung standar atau tidaknya sekolah tersebut. Jadi masih banyak sekarang yang tidak sesuai standar dari peraturan tersebut. Oleh karenanya, mutu pendidikan di Indonesia atau mutu pendidikan pada saat sekarang itu kurang efektif atau kurang menjamin mutu keluaran anak-anak bangsa Indonesia atau pendidikan Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.